semua, kembali lagi dengan podcast IndiHome Ngobrol bareng bikin senang. Perkenalkan, nama saya Lila sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Nah, sekarang kita lagi bersama perwakilan dari kakak-kakak Forsikatel. Halo kakak-kakak, bisa halo di kamera. Kali ini kita akan membahas tentang woman empowerment. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum membahas lebih jauh, mari kita perkenalan dulu. Boleh dimulai dari Kak Ana? Terima kasih. Nama saya Ana Haris. Saat ini posisi saya sebagai Ketua Forsikatel Retail Palu, dan suami saya kebetulan menjabat sebagai General Manager Telkom Retail Sulawesi Tengah. Bapak Haris Setiawan namanya. Terima kasih. Kak Ola? Kak Ola? Nama saya Yolanda Paduli, biasa disapa akrab Ola, Kak Ola. Saya di Forsikatel sebagai sekretaris dari Ibu Ketua, suami manajer CS Bapak Ferdinandus Lambora. Pak Ferdi. Kita lanjut ke Kak Eni. Oke, nama saya Erni Flamboyanti, biasa disapa dengan Kak Eni. Saya di Forsikatel bertugas di bidang rohani dan pendidikan. Suami saya bertugas sebagai Kakanda Telu. Oke, jadi itu sudah perkenalan. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya, Bu. Silakan. Boleh dijelaskan kepada Sobat IndiHome apa itu Forsikatel dan sejak kapan didirikannya? Baik, terima kasih. Forsikatel adalah forum silaturahmi istri karyawan Telkom yang mewadahi istri-istri karyawan di lingkungan Telkom. Forsikatel mulai berdiri merujuk pada organisasi Dharma Wanita, merujuk pada Undang-Undang tahun 1974 yang isinya tentang posisi istri pegawai negeri. Nah, kemudian dari undang-undang tersebut terbentuk forum silaturahmi pada tanggal 23 Agustus 2002. Di Telkom disebut Forsil atau Forum Silaturahmi, itu mewadahi istri-istri dari karyawan Telkom. Seiring perkembangan organisasi Telkom, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2008, karena Telkom memiliki anak perusahaan yang banyak, kemudian dibentuklah organisasi namanya Forsikatel Group, mewadahi semua organisasi istri karyawan Telkom di seluruh anak perusahaan. Jadi kita sekarang namanya Forsikatel Group. Isinya tidak hanya istri karyawan Telkom saja, tapi juga istri karyawan anak perusahaan Telkom. Semuanya. Jadi berganti nama ya, Bu? Betul. Dan sekarang tidak ada batasan apakah itu istri karyawan anak perusahaan Telkom ataukah istri istri dari karyawan Telkom, tapi semua adalah anggota Forsikatel Group. Itu. Jadi mencakup sudah semuanya. Betul. Dan kepengurusannya pun kita tidak hanya terbatas pada istri karyawan Telkom saja, tapi juga istri karyawan anak perusahaan Telkom seperti TA, mitra dan sebagainya. Seperti itu. Banyak ya. Oke. Nah, buat Kak Ana lagi nih, selama mendampingi suami sudah pernah ke daerah mana saja? Nah, ini kebetulan ceritanya banyak ini. Saya ikut suami itu pertama ketika suami Pak Haris itu dinas di Telkom Tarakan. Waktu itu Tarakan masih bergabung dengan Kalimantan Timur, jadi belum jadi provinsi sendiri. Dan kalau sekarang kan sudah jadi Kalimantan Utara. Waktu itu masih Witel Tarakan ya. Saya di situ juga waktu itu posisinya Pak Haris waktu itu masih manajer. Jadi saya juga waktu itu masih seperti ibu-ibu ini. Jadi ketua seksi lah istilahnya seperti itu. Karena waktu itu saya masih punya bayi, jadi kegiatannya juga masih ya sebatas meramaikan. Kemudian setelah itu Pak Haris pindah ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin. Nah, pada saat pertama masuk ke Banjarmasin itu Forsikatel sudah berjalan. Kemudian karena ada transformasi organisasi Telkom, sempat itu vakum. Perubahan dari Forsil ke Forsikatel Group tadi. Itu kalau di Witel yang lain mungkin kegiatan ibu-ibunya agak vakum. Nah, kebetulan di Kalimantan Selatan ini ibu-ibunya semangat, sehingga kita akhirnya tetap berjalan. Karena tidak ada ibu GM, akhirnya dibuat pemilihan.
siapa yang akan menjadi ketua, dan kebetulan waktu itu yang terpilih saya. Jadi walaupun waktu itu saya belum menjadi istri GM, saya sudah menjadi ketua Forsikatel di Kalimantan Selatan. Dan waktu itu kita banyak kegiatannya karena ibu-ibu seperti itu ya, mereka aktif, senang dimanapun saya lihat juga seperti itu. Nah kemudian dari Kalimantan saya pindah ke Madiun, Jawa Timur, mengikuti Bapak Dinas di sana. Di sana juga saya kebetulan saya orangnya juga senang organisasi. Jadi begitu pindah juga menyesuaikan dengan kegiatan ibu-ibu di sana. Kemudian dari Madiun karena di sana cukup lama, kemudian pindah ke Bali di Denpasar. Di Witel Denpasar juga kebetulan saya menjadi wakil ketua karena Bapak sudah menjadi deputi GM di sana. Dan kegiatannya juga banyak. Dari mulai kegiatan sosial sampai ke kegiatan olahraga, cukup aktif di sana. Kegiatannya sama semua Bu di setiap daerah atau berbeda-beda? Berbeda-beda, ya. Tapi kalau untuk kegiatan rutin seperti arisan, pertemuan bulanan anggota itu sama. Ya, jadi setiap bulan itu pasti ada pertemuan seluruh anggota. Dan ada yang digabungkan dengan arisan, ada juga yang tidak. Yang lebih sering lagi, yang mirip-mirip juga itu ada olahraga. Biasanya di setiap Witel itu ibu-ibu punya kegiatan olahraga. Kalau di sini kan line dance ya, yang ibu-ibu sama. Iya betul. Kalau di Kalsel dulu ada tenis, ada bulu tangkis, voli, ya. Di Madiun pun seperti itu. Di Bali juga. Di Bali juga ada line dance, ada paduan suara, seperti itu. Nah dari Bali saya Bapak pindah ke Ambon. Di situ saya menjadi ketua Forsikatel Witel Ambon. Banyak juga kegiatannya sama seperti di sini. Hanya karena waktu itu ada pandemi ya. Pandemi akhirnya kegiatan kita lebih banyak ke online. Jadi online. Hanya beberapa saat kita offline karena waktu saya pindah itu masih bulan Desember ya. Kemudian tahun depannya kan Februari sudah Covid tuh, ya ada pandemi. Jadi kita kegiatan. Tapi online pun tidak membatasi kita untuk berkegiatan. Betul. Jadi kita kemas kegiatan itu tetap bisa diselenggarakan walaupun lewat Zoom gitu. Misalnya keterampilan, kita tetap adakan. Pematerinya ada di mana, kita ada di mana gitu ya. Tapi kita tetap praktek. Jadi sebelum itu kita siapkan dulu, ibu-ibu siapkan bahannya ini. Kemudian pada saat Zoom kita praktek. Memasak juga. Jadi kita setiap bulan pertemuan itu selalu ada tema-tema yang kita keluarkan. Kegiatannya apa, misalnya keterampilan membuat dompet, kemudian memasak, membuat puding. Ada yang praktek juga di situ, membuat kue. Nah, karena ibu-ibu di sana juga pinter-pinter, jadi kadang-kadang kita tunjuk siapa yang hari ini bulan depan bisa praktek membuat apa, masak atau apa. Jadi dia praktek, ibu yang lain lihat lewat Zoom gitu. Ini memandu ya. Betul. Kemudian juga ada yang sifatnya kognitif ya, keilmuan. Jadi misalnya kita undang pembicara dari luar. Apakah itu psikolog, apakah itu guru atau webinar. Betul, tapi sebatas kita dari Witel. Jadi tidak membatasi itu online itu ibu terus berhenti tidak berkegiatan. Selain itu dari pusat juga banyak kegiatan melalui Zoom juga. Jadi ibu-ibu juga bisa aktif di situ. Kebetulan dari pusat itu selalu ada agenda ya, agenda besar, misalnya di hari jadi Forsikatel, hari ibu, hari Kartini dan seperti itu. Kita selalu ada kegiatan lewat Zoom seluruh Indonesia, Forsikatel seluruh Indonesia. Jadi ibu-ibu semua Witel itu anak perusahaan bisa saling ketemu di Zoom itu seluruh Indonesia. Seru sekali berarti betul. seluruh Indonesia. Betul. Walaupun cuma lewat Zoom ya. Betul. Iya. Terus mau tanya ke Kak Ola dulu deh. Kalau dari kakak sebagai anggotanya nih, bagaimana sistem penugasan dan programnya jika ketua Forsikatelnya diganti? Kalau biasanya sih yang terjadi saat selama ini ya, kalau ketua Forsikatel ganti otomatis kepengurusannya juga diganti, dirombak gitu. juga ya. Tergantung dari ibu ketuanya. Tapi kan selama ini yang berjalan kita tidak pernah diganti karena di Witel Palu sendiri itu kan Forsikatelnya sisa sedikit, banyak yang pindah atau banyak yang pensiun. Jadi sejak zamannya Pak Daniel ya, Kak, 2015 ya, kita
kepengurusannya kita tetap bertahan sampai sekarang. Oh, jadi sama ya sampai sekarang. Iya. Kepengurusannya. Iya, saya tetap sekretaris, KR-nya Oh. tetap. Dari Kak Eni mungkin ada tambahan. Iya, seperti itu, seperti yang Deola sampaikan, kalau Mhm. pergantian ketua itu kita pergantian pengurus, tapi Kalau di sini sama kalau saja di ya. sini sama Iya, saja, tetap. selalu kita Sudah terpercaya. Iya, soalnya. sudah terpercaya di bidang masing-masingnya. Baik. Nah, sekarang mau tanya nih, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan Forsikatel selama ini? Nah ini Bu dua ini mungkin yang sudah. Oh, ya boleh. Ya, Dari tuh Kak Eni silakan. dulu deh. Ya, kalau untuk kita Persikatel banyak ya. Waktu apalagi sebelum gempa sama Iya. pandemi ya. Hmm. Dulu pernah kita ada kegiatan untuk bimbingan UKM untuk istri-istri, anak-anak kantor yang seperti satpam, cleaning Oh. service, dan kegiatan itu kita untuk usaha bawang goreng ya Mbak ya. Jadi dan pelatihan itu kita mendapat penghargaan dari pusat. Oh, penghargaan. Terus apalagi ya, kita adakan bantuan buku ya waktu Ya, selesai di- bencana di gunung-gunung yang tidak kita kerjasama dengan anak-anak Mahasiswa Untar. Untar. Nah di sana kan di gunung-gunung tidak dijangkau tuh Bu, jadi Iya. sama Ibu Ketua Bu Lili Mm-mm. kita kumpulkan buku, kita minta bantuan juga dari Persikatel Makassar. Nah, di sana kita dapat buku, kita terjun langsung ke Iya, gunung, betul. tapi memang kita tidak sampai ke Iya. tempatnya, kita hanya di atas gunung, pokoknya di sungai. Iya. Istilahnya jemput bola mahasiswa Iya, yang nanti iya. Distribusikan ke tempat lokasinya, relokasinya. ya. Benar-benar. terus kita mengunjungi SD-SD juga, Iya, kita kasih SD yang ini, ya. kena gempa Kena kemarin. dampak. Oh, SD. Kebetulan kan kita anggota Persika ini ada juga yang profesinya guru. oh, Nah, ada yang jadi, dulu ya. kita ke situ. Terus ada lagi apa orang yang itu pembagian sembako dari kerjasama Iya. dengan apa? Persikatel Makassar. Regional ya, dengan Iya. Persikatel regional. Selanjutnya kita juga pernah buat event besar di sini. Oh, event apa itu? Waktu itu kita buat event umum ya, jadi bukan hanya di lingkungan Persikatel, di lingkungan kantor, tapi umum. Jadi itu kita buat di tahun 2015. Mhm. Itu lomba senam gemu famire sama lomba nyanyi solo umum. Oh. Jadi pesertanya itu yang lomba gemu famire itu dari instansi-instansi seperti Persit, Bayangkari, guru-guru, gereja-gereja, pokoknya umum lah. Oh, terbuka untuk Terus yang semua. penyanyi solo itu yang penyanyi Palu. Ikut Jadi Ikut yang jadi peserta. Palu, iya, Iya. ikut berpartisipasi. Waktu itu peresmian Wiko ya, Iya, peresmian Wiko. peresmian Wiko. Jadi sekaligus ya sudah kita buat event. Diselenggarakan Jadi oleh Ibu kita Persikatel ya. cari Iya. sponsor di luar Ibu. Sponsor utamanya tuh waktu itu Yamaha sama Pegadaian dengan Telkom. Telkom ya. Ada tambahan juga Mbak, dulu Iya. kita itu Persikatel punya kantin. Oh, Nah, iya. di sini. Oh, di sini. Sebelum Iya. gempa. Sebelum Nah, gempa. diresmikan sama Pasya Ungu. Pasya Ungu. Dia kan orang Palu. Oh, iya. Kita punya kantin. Bu Ana mungkin tidak tahu. Jadi setiap malam minggu tuh ada Nah. live musiknya. Oh. Ah. Jadi kayak kafe Di gitu sini, ya jadinya. iya, tempatnya. Kan kalau ada live music Iya. gitu berarti kayak kafe. Wiko ya kan waktu itu kan Wikonya jalan jadi sekalian waktu itu kan dilimpahkan ke Persikatel Oh, jadi untuk pengelolaan Pelaksananya. kakak terus. Iya. Ini saya lihat ada penghargaan nih besar. Ini penghargaan apa ini ini? salah satunya tadi yang penghargaan dari apa itu pembagian Human sembako Capital ya. dari kantor pusat di Iya. Jakarta. Oh, yang Pasca kantor gempa Iya, itu. pasca Oh, gempa. iya. Seperti itu. Keren sekali kakak Jadi ini. banyak kegiatannya sebenarnya. Banyak sekali ya Banyak ternyata tidak terekspos. Iya, Iya. makanya kita bilang semua di sini. Biar ditahu sama sobat-sobat IndiHome. Jadi biar ibu-ibu tapi kita bisa bikin Iya, event. benar. Tuh. Dan Event dari besar IndiHome, lagi. kasih jauh buat kita. Jadi IO nya. Iya juga satu kalau ada kegiatan bapak-bapak Bu, misalnya ada Oh iya, pelatihan Rakorda. atau Iya. itu selalu Biasa. yang handle Iya. untuk konsumsi atau persiapan apa itu selalu kita itu Ibu Kan Persi. kakak sih punya Persikatel. Iya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mau bahas tentang women empowerment. Bagaimana tanggapan tentang women empowerment bagi kakak sekalian nih? Boleh dari Kak Ana dulu. Boleh.
Kalau saya setuju sekali ya bahwa perempuan itu memang harus mengembangkan kemampuannya, tidak terbatas sebagai pelaksana rumah tangga. Karena bagaimanapun wanita itu juga sebagai insan yang juga harus mengembangkan kemampuannya, baik daya pikir maupun daya kreativitas. Di sini kalau di Forsikatel, karena ibu-ibu itu beragam ya kemampuannya, jadi kita sesuaikan. Kalau memang dia punya keterampilan, kita kembangkan keterampilannya supaya minimal dia bisa mandiri secara finansial. Lebih baik lagi kalau dia bisa menularkan kemampuannya kepada sesama ibu yang lain itu. Betul. Kemudian dari kemampuan kognitif juga. Kalau saya secara pribadi, ibu-ibu tuh jangan hanya sebatas setelah selesai pendidikannya kemudian menikah dan punya anak berhenti. Seperti itu, karena kalau informasi di luar itu sangat banyak, apalagi sekarang zaman digital ya. Ibu betul ibu bisa belajar apa saja yang dia tertarik, apakah keterampilan ataukah keahlian lain yang memang dia tertarik di situ, atau kalau kata ininya passionnya di mana. Nah, karena perempuan yang punya kemampuan sesuatu kemampuan yang punya misalnya keterampilannya dibandingkan yang hanya dia punya keterampilan sebagai wanita saja akan berbeda nilainya. Kemudian juga untuk generasi penerus kita, untuk anak-anak kita, bagaimanapun anak-anak itu butuh role model ya. Kalau dia melihat ibunya punya keterampilan, punya kemampuan lain selain kegiatan di rumah, dia pasti akan mencontoh. Dan kemudian juga kualitas si ibu juga akan berbeda gitu. Selain kemudian dia akan berpikir bahwa saya harus mengembangkan diri nih karena saya punya kemampuan. Itu juga dia pasti akan berusaha meningkatkan kemampuan yang dia punya. Nah, saya di sini lihat ibu-ibu Forsikatel Palu itu, Witel Sulteng, banyak yang punya kemampuan di situ, dari mulai ahli memasak, pintar masak ya dengan berbagai resep, kemudian keterampilan, kemudian berbicara. Jangan salah, kemampuan berbicara itu juga modal yang bagus loh. Ya, betul, public speaking ya. Itu juga selain menimbulkan kepercayaan diri, juga bisa mengajak ibu-ibu yang lain yang selama ini belum bisa punya kemampuan untuk belajar mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu ya. Ini saya juga menghimbau kepada ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu Forsikatel ya, ibu-ibu di seluruh Indonesia yang menonton acara ini, mari kita tingkatkan kemampuan kita. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah kita punya. Apalagi sekarang dunia digital membuka kesempatan pada kita semua untuk meningkatkan kemampuan kita, baik itu skill, pengetahuan, ataupun hal-hal yang lain yang memang membuat kita bisa lebih punya nilai dibandingkan dengan kita tidak mengakses itu semua. Toh selama ini kalaupun kita tidak mengakses dalam hal mencari pengetahuan dan lainnya, kita tetap akan membuka ini kan, seperti media sosial atau YouTube. Nah, kenapa itu tidak kita manfaatkan untuk menambah skill kita itu? Tentunya disesuaikan dengan passion kita ya. Kalau kita yang senang masak misalnya, kita coba cari channel yang memang betul yang namanya yang kita minat gitu. Misalnya menambah, kita bisa pinter bikin puding misalnya, atau makanan berat, iseng-iseng nanti kita jual, kita kenalkan ini. Nah, itu bisa penghasilan. Nah, betul. Itu dari satu sisi. Belum kan banyak sekali ya, keterampilan dan pengetahuan itu kan banyak sekali itu. Seperti itu Kak. Iya. Kalau dari Kak Ola sendiri bagaimana? Kayaknya kalau dari saya sih apa yang Ibu sampaikan tadi sudah terwakili ya. Iya. Tuh, jadi ya intinya kita sebagai ibu rumah tangga sering mendukung suami. Iya. Kita mulai belajar berorganisasi dari hal yang kecil ya, seperti tadi ya, kita buat event kan kita udah belajar itu. Betul. Itu sudah suatu kegiatan, pengalaman. Terus kayak kemarin kita ada demo-demo buat bunga ya Bu ya, merangkai bunga seperti itu. Itu satu ilmu yang selama ini yang belum kita tahu, diajarin sama kebetulan Bu Renol yang bisa itu kan, ajarin kita. Terus nanti kita ada program lagi ya Bu, buat buket buket bunga. Buket bunga. Iya, benar. Kan umur panjang kalau
bapak-bapaknya pensiun kalau punya apa Usaha sendiri, betul, sudah ada betul. modal itu kan Betul. bisa dipakai kan buat sendiri, Ah. tidak perlu order dari luar, benar. Atau kita pindah di mana kan supaya jangan merusak teman punya bisnis. Kita pindah di tempat kan kita bisa buka kan? Iya, iya, benar. Atau bikin TikTok, siapa tahu Iya, TikToknya benar. banyak viewernya, nah kan. Bikin sambil konten bisa juga. Betul, jadi Jadi konten. ke depan ini teman-teman yang rupanya banyak keahlian mereka. Mm-mm. Jadi mereka bisa share. Iya, bisa sharing. Saya udah kemarin pulang tuh sudah buat bunganya lagi. Udah mau dapat ini Bu, satu sampai lem tembaknya habis. Pak Ferry bilang, beli lagi diingatin. Saking dia cantiknya Bu. Tuh bagus kan. Bagus berarti. Bunganya nggak dibawa ya, Bu? Bunganya dibawa ke Anda ya. Nanti ada yang main ke rumah kan, pesen Bu Ferdi loh. Iya. Benar. Kalau dari Kak Eni bagaimana? Ya sama Senang. seperti yang ibu Berjualan. katakan. Ya mungkin salah satu bentuk apa ya, menggali potensi diri ya. Mm-mm. Kayaknya itu juga berpengaruh pada kepercayaan diri kita ya. Nah, kalau kita paham atas apa ya, keterampilan atau kelebihan yang Kemampuan. kita Yang kita punya, punya, sadar. itu bisa menunjang kepercayaan diri. Betul, betul, betul. 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 Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ibu apa cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai perempuan ya untuk tentang women empowerment ini? Cara-caranya? Terlebih dahulu kita harus memahami ya, yang pertama apa yang kita suka. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka, itu tidak akan maksimal. Nanti jadinya apa sih kalau kata pepatah itu angkat-angkat tai ayam ya. Jadinya, Nah, pertamanya terpaksa senang dan lama tidak terpaksa. konsisten Nah, nanti jadinya. pertama itu kita tanya dulu dalam diri kita tertariknya dalam hal apa ini. Kemudian yang kedua, kita lihat contoh orang lain yang memang punya passion yang mirip dengan kita. Kalau bisa dia tokoh ya, atau orang yang sudah punya kemampuan yang memang menonjol, sehingga kita bisa lihat oh track recordnya seperti ini. Nanti kita cari informasi sebanyak-banyaknya ya, hal-hal yang terkait dengan minat kita itu tadi. Misalnya kita minat di bidang keterampilan, atau di bidang masak memasak, atau di bidang public speaking, atau di bidang bahasa. Barangkali kita minat mempelajari bahasa asing, itu juga bagus ya, karena nanti kita bisa mengajarkan ke orang lain. Seperti itu. Nanti kalau kita sudah minat di situ, kita tekuni, dan yang utama itu kita tekuni. Segala sesuatu hal yang kita tekuni itu nanti akan membuahkan hasil. Harus konsisten walaupun Betul, stepnya betul, kecil-kecil ya. betul. Yang utama adalah konsisten. Benar. Kalau misalnya kita konsisten, walaupun mungkin kecepatan hasilnya berbeda dengan orang yang Iya. lebih besar ya, tapi kalau konsisten itu pasti nanti akan ada hasil yang kita petik. Kan sampai juga. Betul, betul. Jadi memang bagaimanapun usaha itu harus ada. Iya. Tuh. Jadi intinya dari diri sendiri harus tahu dulu passion apa yang kita sukai. Betul, itu. Baru bisa dikembangkan ya. Ya, betul, Iya, betul. Dan sekarang zaman sekarang itu sudah tidak seperti zaman dulu ya. Kalau Iya. dulu kita mau belajar, ibaratnya misalnya kita mau belajar menjahit aja, kita harus cari sekolah kursus menjahit kan, khusus. tanya-tanya ke orang di mana yang Iya, bagus. benar. Kalau sekarang gampang sekali, kita tinggal buka YouTube, YouTube, belajar ada sendiri, tutorial. ya betul. Atau kita cari grup-grup WA yang memang dia mengajari itu ya. Itu gampang sekali lah Iya, zaman banyak sekarang itu. kelas-kelas online. Nah, Terus seperti sekarang itu. kelas online banyak sekali dibuka. Hmm. Tinggal pilih saja, tinggal searching terus. Belajar buat Betul, coding. betul. Dan mungkin tidak hanya keterampilan atau pengetahuan di bidang kewanitaan ya. Barangkali hal-hal yang terkait dunia secara umum, misalnya kayak perbengkelan, itu kalau memang kita minat, kita suka dan kita mau, itu kita juga bisa belajar itu. Dan Kalau itu suka. betul, dan itu manfaatnya tidak hanya untuk kita sendiri ya, misalnya memperbaiki kendaraan atau sepeda kita yang rusak, tapi juga kita bisa buka bengkel misalnya, Iya. atau melatih orang sehingga kita punya tim yang bisa bantu seperti itu. Jadi jangan membatasi diri kita pada apa sih ibaratnya kacamata kita, Iya. tapi gali minat kita apa, kemudian cari semaksimal mungkin yang bisa menambah keterampilan atau kemampuan kita. Benar, Seperti benar. itu. Nah, jadi sekian dari podcast IndiHome kali ini. Terima kasih kepada kakak Forsikatel telah menghadiri podcast kali ini. Sangat banyak insight-nya dan berguna sekali bagi ibu muda dan wanita di luar sana. Kita tutup dengan podcast IndiHome, ngobrol Ngobrol bareng bikin senang.